Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, halo sis, halo bro and sis. Selamat datang di channelnya Antara Kisah nih. Ketemu lagi sama gue di sini. Untuk video kali ini gue mau ngebahas, kita ingat lagi beberapa waktu ke belakang. Gue pernah ngebahas tentang masalah Megatrust. Itu sampai ada part 1, part 2, dan part 3 nya terakhir tuh kita ngobrol sama sosok siapa namanya, yang Wirasuta ya, buat ngebahas masalah Megatrust. Oh sorry, bukan yang Wirasuta, kalau nggak salah sama sosok siapa gitu, gue juga lupa lagi. Nah, untuk di video kali ini gue nggak bakal ngebahas yang gimana-gimana. Gue cuman kaget aja ya, waktu gue cari tentang Megatrust itu, gue cari di YouTube, gue cari di media sosial lain. Ini ternyata beritanya begitu mengerikan ya. Maksud gue gini, yang gue dapat info ini kan tidak begitu menakutkan gitu, tidak bikin orang takut gitu. Tapi begitu gue lihat di media sosial lain nih, wah ternyata cukup mengerikan ya. Maksud gue terlalu dibuat-buat gitu. Banyak yang membuat ketakutan di mana-mana. Bahkan gue sendiri pun kaget loh, kok ekstrem ini loh, kok ini orang infonya dari mana, kok bisa begini, bahkan disebut tanggalnya, bahkan disebut waktunya. Wah itu gue rasa sakti sekali ya. Itu mungkin titisannya dewa ya. Jadi Megatrust itu kan sebenarnya hanya istilah tuh guys. Mega itu kan besar. Megatrust itu berarti kan gempa yang besar gitu. Nah, gue mau review lagi karena di beberapa video ke belakang itu gue pernah bilang kan bahwa Megatrust itu bisa mendekati akhir tahun, entah bulan Oktober, November, atau Desember gitu ya. Nah, cuman di sini gue bukannya tidak menghilangkan Megatrust itu, tidak. Gue sini mau review lagi buat kalian yang udah nonton tentang Megatrust. Coba dihafalkan lagi. Gue mau kilas balik nih. Gue mau kalian hafal karena sampai sekarang belum ada pergerakan apapun dari pemerintah ya, mungkin karena masih sibuk mendekati pemilihan kepala daerah, jadi belum ada gebrakan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu hanya ya, kalau di daerah gue hanya di Pampang kayak zona aman gitu kan, kayak tempat titik kumpul kan. Orang nggak jelas titik kumpul untuk apa gitu, untuk senam, untuk main catur, atau untuk apa kan, nggak jelas beritanya, infonya pun nggak jelas gitu. Jadi yang mudah-mudahan nanti setelah pemilihan kepala daerah ini kita ada istilahnya, ada gebrakan serius untuk masalah Megatrust ini. Mungkin kalau untuk Jawa Barat ditambah kita ada isu juga kan, sesar Lembang ya, walaupun udah lama tapi menurut gua nggak semua orang itu tahu gitu. Ini hanya orang-orang beberapa saja yang tahu. Nah ya, mungkin nanti dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu bisa ada gerakan yang dimana sampai betul-betul sampai ke titik RT RW-nya ini mereka paham gitu. Jadi jangan sampai dari atas sosialisasi, bahkan tingkat paling bawahnya di RT RW pun nggak ngerti kan, kacau gitu. Jadi nggak guna juga nantinya gitu. Nah, semoga nanti ada tindak lanjut yang bisa kita rasain langsung sampai kalangan paling bawah gitu kan. Nah, gue mungkin itu udah sempat review siapa aja yang harus kita selamatkan dahulu, apa yang harus kita bawa, berkas apa yang harus kita selamatkan, kemana kita harus menyelamatkan diri, dan kapan waktunya gitu. Kalau ditanya balik misalnya, emang kapan sih Megatrust ini perasaan nggak ada. Nah itu kalau ditanya seperti itu, gue sendiri pun nggak tahu ya. Kapan tepatnya, kapan terjadi, gue nggak tahu gitu. Jadi gue hanya dapat sekilas info saja bahwa ya di beberapa titik Indonesia ini kita akan mengalami gempa yang sedikit agak besar dari biasanya gitu. Tapi yang mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Tapi misalnya gini, kalau kita ngelihat pantauan dari
aplikasinya BMKG itu kan setiap hari ada gempa daerah ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Itu sebenarnya sama aja kalau digabungin jadi satu kan jadi mega gitu kan, jadi mega trust gitu. Gempa besar, cuman ini kan skalanya kecil dan titiknya misah-misah gitu. Kalau lu punya aplikasinya BMKG itu kan, gue punya kan, gue punya aplikasi, jadi setiap berapa jam gitu gue lihat updateannya selalu pasti ada gempa di sini, gempa di sini. Itu sebenarnya sama aja seperti Megatrust kalau digabungin kan, hanya kan tempatnya berbeda dan skalanya kecil gitu. Dan yang gue mau bahas di sini juga, ini banyak yang memberi informasi tentang masalah Megatrust ini sangat mengerikan ya. Mengerikan dalam artian gini, itu edukasinya tidak ada gitu kan, edukasinya nggak ada, malah lebih menakut-nakuti masyarakat gitu ya. Jadi buat di luaran sana masyarakat, kalau gue nih diantara kisah sendiri, gue tidak akan menakut-nakuti. Gue pasti gue akan coba untuk menenangkan, karena buat apa ditakut-takutin gitu kan. Harusnya kan kita ambil tindakan apa yang bakal kita lakukan, bukannya misalnya ada orang yang bisa ibaratnya bisa ngelihat kejadian ke depan atau apa misalnya. Ini malah menakut-nakuti gitu. Yang gue tahu sepak terjang sosok-sosok ini seperti apa di belakang, gue tahu gitu. Karena begitu ada isu Megatrust, isu Megatrust dikeluarkan oleh BMKG waktu itu, ini tanpa disadari, mohon maaf ya, ini gue berbicara fakta ya, banyak sosok-sosok yang mengawal para orang yang bisa melihat beberapa waktu ke depan atau bisa melihat kejadian ini tuh berebut nguping gitu. Jadi mereka ini berebut nguping. Jadi saking waktu itu viralnya berita Megatrust ini, banyak yang ibaratnya pengawal orang yang bisa sedikit melihat ke depan ini bolak-balik naik ke atas, naik ke bawah. Ini mereka mencari informasi tentang kapan sih terjadinya Megatrust ini gitu. Dan informasi yang dibawa ini tidak semuanya benar gitu ya. Kalau gue bisa aja karena ke tim Antara Kisah pun ada yang datang ya, maksudnya sempat ada yang datang untuk mengatakan ini Antara Kisah mau meramal nggak gitu, mau ke arah meramal nggak. Kalau mau ke arah meramal, ini bisa gue bantu, ibaratnya gitu. Gue bantu mau jenis ramalan apa, siapa yang mau diramal, gue tebak beneran 80%. Tapi di sini gue pastikan gue menolak gitu. Karena apa? Karena masalah ramal-meramal itu bukan urusan gue, itu urusan Allah gitu ya. Jadi apapun terjadi di dunia ini itu urusan Allah. Kita tidak berhak tahu, tapi kita cukup mewaspadai saja. Dan ibaratnya kita ya, kalau misalnya kayak kemarin ada wacana bencana gempa Megatrust ya, kita sebagai manusia gimana cara kita berlindung, siapa yang kita selamatkan gitu. Edukasinya kan seperti itu gitu, bukan kita malah makin menakut-nakuti gitu. Nah kalau dari gue sih seperti itu. Ada yang datang ke Antara Kisah juga buat yuk Antara Kisah mending ngeramal aja gitu, nanti saya kasih tahu ini, tapi jelas gue menolak gitu, karena kita udah punya guru sendiri yang dimana ajaran dari guru gue itu ya tidak mengajarkan seperti itu gitu ya. Mungkin kalau orang di luar sana kan beda-beda ya, kalau Antara Kisah seperti itu. Cuman kemarin sempat itu maksudnya banyak sosok-sosok yang bolak-balik naik, entah gue pergi kemarin, cuman kan kelihatannya ke atas gitu aja ya, naik ke atas, naik ke bawah, naik ke atas, ke bawah. Cuman informasi yang gue dapat itu sedang mencari informasi tentang Megatrust gitu. Jadi kapan sih Megatrust terjadi? Ya, mereka nguping lah, ibaratnya mereka nguping ke atas sana, kapan sih terjadinya, kapan ini gitu. Jadi banyak yang udah naik ke atas tapi tidak dapat informasi apa-apa gitu kan, akhirnya turun ke bawah membawa informasi sendiri, jadi menyampaikan ke orang yang dia dampingi, ini loh informasi yang gue dapat seperti ini, padahal saat dia naik ke atas dia tidak mendapatkan informasi apapun gitu. Makanya gue lihat kan cepet ya mengerikan ya, maksudnya pandangan-pandangan orang-orang yang di luar sana yang sedikit mungkin bisa melihat ke depan atau apa, gue juga nggak ngerti itu kan. Ini informasinya lebih ke menakutkan gitu. Kalau kata gue sudah jangan menakut-nakuti masyarakat. Seharusnya bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi bersama, bukan masalah menakut-nakut, bukan malah nakut-nakutin gitu, bukan malah menjatuhkan mental kita sebagai masyarakat. Aduh anjir mau ada Megatrust nih gimana nih gitu kan, bukan begitu. Jadi gimana caranya? Kita sudah dapat wanti-wanti dari BMKG untuk Megatrust, gimana caranya kita mengantisipasi bersama kan gitu, cari jalan keluar gimana kan gitu.
Gimana caranya supaya semua masyarakat Indonesia sudah mendapat sosialisasi dari antisipasi megatrust ini gitu. Nah, karena kalau lu lihat di luar sana banyak ya informasi-informasi yang menakutkan, termasuk gue sendiri gue juga kaget, kok seperti ini beritanya, kok seperti ini gitu. Padahal memang setiap hari Indonesia gempa gitu kan ya, di aplikasi begitu ya, di aplikasi BMKG, karena setiap hari itu yang gue dapat informasi gempa daerah ini, gempa di sini, gempa di sini, gempa di sini, itu sebenarnya udah mewakili megatrust gitu. Hanya megatrust yang sebenarnya adalah kan ketika skala gempa itu lebih besar dari biasanya gitu. Cuman gue berdoa di sini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan kita semua tetap baik-baik saja sampai nanti awal tahun baru 2025 gitu kan. Cuman kalau gue sebagai tim antara kisah di sini tetap mewanti-wanti untuk nanti tahun baru itu gue tidak menganjurkan kalian untuk mendekat ke wilayah laut gitu. Gue tidak menganjurkan kalian untuk ke wilayah laut, ke wilayah pegunungan yang tinggi-tinggi gunungnya, itu gue tidak menganjurkan. Emang ada apa ya? Gue tidak tahu ada apa di sana, cuman gue tidak menganjurkan aja gitu. Yang lebih baik kita mending bersama keluarga aja. Ibaratnya tahun baruan kita quality time-nya di rumah aja gini. Karena apa? Karena faktanya itu ketika tahun baru ini adalah penyumbang maksiat terbesar. Ketika malam tahun baru ini adalah penyumbang maksiat terbesar. Nah, kalau nggak percaya lo cek aja nanti tanggal 31 Desember mau ke tanggal 1, lo lihat tuh hotel di mana-mana tuh biasanya penuh dan isinya itu bukan orang yang sah biasanya begitu. Makanya gue anjurkan buat kalian mending quality time-nya di rumah aja gitu. Ya misalnya kalian berpacaran, ya mending bakar-bakaran di rumah pacar kalian aja atau pasangan kalian bersama rekan-rekan, bersama keluarga, jadi nggak usah kemana-mana. Kalau gue sih dari tim antara kisah sendiri tidak menganjurkan kalian untuk mendekat ke arah laut pertama, yang kedua ke arah pegunungan gitu. Kalau ditanya emang ada apa ya, gue ya nggak apa-apa gitu, cuman gue tidak menganjurkan untuk ke daerah sana aja gitu. Gue tidak menganjurkan untuk ke yang pertama laut ya, kedua pegunungan gitu. Ya gitu sih, maksudnya gue mau review berita kemarin tentang megatrust ini. Semakin banyak beritanya gue lihat makin sini makin menakutkan gitu. Makanya gue buka suara bahwa kalau yang informasi gue dapat itu tidak mudah-mudahan tidak sesaran apa yang mereka bicarakan gitu. Karena yang mereka bicarakan ini terlalu menyeramkan. Makanya gue di sini mengajak lulu semua di luar sana untuk sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya Indonesia kita ini, daerah yang kita tinggali ini terutama gitu kan, jauh dari mara bahaya sampai kapanpun itu. Mudah-mudahan tidak ada batasnya, misalnya sampai akhir tahun, awal tahun, tengah tahun, sampai akhir tahun 2025. Nah mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan seterusnya kita tetap berada di zona aman, mudah-mudahan ya. Makanya di sini gue mengingatkan kayak untuk tidak terlalu banyak bermedia sosial yang membahas berita megatrust ini terlalu ekstrim. Ini gue sampaikan dan gue tekankan bahwa yang mereka sampaikan itu tidak se ekstrim yang gue dapat, dan kemungkinan yang mereka dapat itu adalah kecil gitu, 40%-an lah. Karena yang kemarin info yang gue dapat, begitu ada berita megatrust ini banyak sosok naik turun, akhirnya turun ke bumi lagi, mereka bawa berita yang tidak benar karena mereka di sana tidak mendapatkan pembicaraan apa-apa gitu. Jadi mereka turun ke bawah memberitahu orang yang mereka dampingi ini ngawur gitu. Akhirnya orang yang dampingi sudah pede, akhirnya buka konten, buka YouTube atau media sosial lainnya memberitahu informasi yang salah. Nah gitu. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Tetap waspada, tetap hati-hati, tetap jangan terlalu sering melihat media sosial atau berita-berita yang mengerikan, karena itu nanti bisa merusak mental kalian. Intinya kita semua tetap berdoa, memohon sama Allah semoga tempat yang kita tinggali ini selalu aman dan damai. Maksud gue aman dan damai sampai kapanpun. Mungkin segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gue minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.